Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kita sampai ke pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12. Ad-darsu ats-tsani asyara. Ad-darsu ats-tsani asyara. Pelajaran yang ke-12. Baik, apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-12 ini? Di pelajaran yang ke-12 ini insyaallah ta'ala kita akan berkenalan dengan dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Kata ganti yang bersambung. Kita akan belajar tentang kata ganti untuk perempuan. Ya, kita akan belajar tentang kata ganti untuk perempuan. Sebelum masuk ke sini, kita akan murojaah sedikit apa yang sudah kita ambil di pelajaran yang sebelumnya. Baik, jika di pelajaran sebelumnya kita tahu bahwasanya dhamir itu ada dua. Ya, dhamir itu ada dua, yang terpisah dan yang bersambung. Yang terpisah, misalkan kita katakan huwa. Huwa itu kata ganti untuk laki-laki, ya, dia laki-laki, orang ketiga. Kemudian dari huwa ini bisa kita rubah menjadi kepemilikan, kata ganti kepemilikan. Jadinya adalah hu. Ya. Jadinya adalah hu. Contohnya kita buhu. Nah, hu ini adalah kata ganti kepemilikan dari dhamir huwa. Ya. Jadi huwa artinya dia laki-laki. Kalau kita mengatakan bukunya dia laki-laki, maka dhamir huwa tadi kita rubah menjadi hu. Jadinya kita buhu. Ya, jadinya kita buhu. Kemudian dhamir ini huwa atau hu ini, ya, jika dia bersambung dengan huruf jar sebelumnya, dia akan berubah menjadi fi, kita tambah huwa menjadi fihi. Nah, kita tambah menjadi fihi, tidak lagi berharokat dhammah. Kalau tadi di sini kita buhu dhammah karena sebelumnya dhammah. Fihi di sini dia berharokat kasroh karena itu yang sesuai dengan harokat ya sukun sebelumnya. Nah, dia di huruf fihi. Baik, kemudian dhamir selanjutnya ada, kita sudah belajar hiya. Hiya artinya dia perempuan. Dia perempuan. Dan kata ganti kepemilikan dari dhamir ini adalah ha. Nah, berarti kita buha. Baik. Maka ketika bertemu dengan huruf jar, dia akan menjadi fi ditambah hiya menjadi fiha. Itu perubahan yang terjadi. Kemudian dhamir selanjutnya anta. Anta artinya kamu laki-laki, orang kedua. Maka dhamir kata gantinya, dhamir kepemilikannya adalah ka. Jadi kalau kita katakan kita buka. Baik. Berarti kalau kemasukan fi menjadi fi ditambah dhamir anta menjadi fika. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dhamir anti. Nah, ini yang akan kita bahas di pelajaran yang ke-12 ini. Anti itu artinya adalah kamu perempuan. Anti artinya kamu perempuan. Nah, dhamir kepemilikannya adalah ki. Nah, kalau laki-laki ka, maka perempuan ki.
Berarti kalau buku kamu seorang perempuan, kita katakan kitabuki. Baik. Berarti kalau ditambah huruf jar, misal fi ditambah anti menjadi fiki. Baik. Ini kata ganti yang sudah kita pelajari. Kata ganti ini, kepemilikan semua ini, nah, hu, ha, kemudian ka dan ki, ini harus bisa dibedakan maknanya. Ya, jadi kalau kita katakan huwa, atau hiya, atau anta, atau anti, itu menunjukkan dia pelakunya. Nah, dia pelaku dari suatu perbuatan. Tapi kalau kita mengatakan hu, ha, ka, ki, itu menunjukkan dia yang memiliki suatu benda. Ya, dia yang memiliki suatu benda. Ini yang dikenal dengan nama domir muttasil nasab. Domir yang bersambung yang menunjukkan atas kepemilikan. Ya, kitabu, kitabuhu, kitabuha, kitabuka, kitabuki, dan seterusnya. Baik. Sekarang kita lihat contoh-contohnya di dalam nasnya. Di sini ada hiwar, ada percakapan antara Su'ad dan Al-Bintu. Su'ad nama seorang perempuan, kemudian Al-Bintu artinya anak perempuan. Tidak disebutkan namanya. Baik, kita mulai. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa'alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Baik, perhatikan harokatnya di sini. Assalamu, ya, karena dia berada di awal kalimat, tidak ada yang merubah harokatnya, maka domah tetap. Assalamu alaiki. Alaiki itu berasal dari dua kata. Ya, ini adalah gabungan dari dua kata. Ala ditambah ki. Ya, ala ditambah ki menjadi alaiki. Alif maksurahnya ini berubah menjadi ya. Jadi assalamu alaiki. Berarti kita tahu ki ini mewakili domir apa tadi? Domir anti. Nah, berarti assalam artinya keselamatan, ala artinya atas, ki anti. Ya, keselamatan atas kamu seorang perempuan. Wa, ya, wa artinya dan rahmatullahi, rahmatu. Kenapa rahmatu? Ya, bukan rahmati, karena ala yang huruf jar tadi itu tidak sampai pengaruhnya ke sini. Ini sudah masuk ke kalimat yang baru. Ya, sudah tidak terpengaruh lagi dengan huruf jar yang tadi. Maka rahmatu kembali ke harokat asalnya. Rahmatullahi. Lafzul jalalah di sini berharokat kasroh karena sebagai mudhofun ilaih. Maka rahmatu sebagai mudhofnya. Ini sudah kita bahas. Wa rahmatullahi, keselamatan atas engkau seorang perempuan dan rahmat Allah juga atas engkau. Ya, jadi seharusnya kita katakan wa rahmatullahi alaiki, gitu ya. Tapi cukup di awal saja. Wa barakatuhu. Kenapa barakatuh bukan wa barakati? Nah, karena ini kembali ke harokat aslinya. Wa barakatuh tidak ada huruf jar sebelumnya, ya, maka tidak perlu dirubah harokatnya menjadi fathah atau kasroh. Wa barakatuhu. Barakatuhu itu jama dari barokah. Barokah artinya keberkahan. Jadi keselamatan atas engkau, dan rahmat Allah atas engkau, dan keberkahan Allah atas engkau. Nah, gitu kalau kita baca panjang menjadi assalamu alaiki wa rahmatullahi alaiki wa barakatuhu alaiki. Nah, sekarang hu di sini, domir huwa, itu kembalinya kemana? Ini kembalinya ke lafaz mudzakkar yang paling dekat dengannya, yaitu lafzul jalalah. Wa barakatuhu. Hu itu domirnya huwa. Huwa kembalinya ke lafzul jalalah. Jadi barokah. Barokahnya siapa? Barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jawabannya wa alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki ya bintu? Kaifa haluki ya bintu? Nah, kaifa itu maknanya bagaimana. Nah, kaifa artinya bagaimana. Haluki, haluki berasal dari dua kata halun dan ditambah ki. Ya, halun ditambah ki di sini.
Halun artinya keadaan, hal. Ya, hal bahasa Indonesia juga hal ya. Hal artinya keadaan. Jadi ini halun ditambah domir ki, haluki. Baik, haluki berarti keadaan engkau seorang perempuan. Karena yang diajak bicara adalah bintu, putri atau anak perempuan. Nah, maka kita katakan haluki. Kalau yang diajak bicara adalah anak laki-laki, berarti kaifaha haluka. Ya. Jadi kaifa haluka, bagaimana keadaan engkau atau bagaimana kabarmu, apa kabar? Ya, itu terjemahannya kalau ke bahasa Indonesia ya. Kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Nah, kalau perempuan, kaifa haluka kalau laki-laki. Ya bintu, wahai anak perempuan. Jawabannya apa? Ana bi khairin walhamdulillahi. Ana bi khairin. Dua kalimat ini bi khairin ya. Ana bi khairin ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi ya, saya baik-baik saja. Ya. Ana bi khairin, saya baik-baik saja. Ana artinya saya, bi khairin bimana ala khairin. Ya, saya berada di atas kebaikan. Kalau kita berada di atas kebaikan, berarti kita lagi baik-baik saja, begitu ya. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Perhatikan lillahi, bedakan antara lillahi dengan lafzul jalalah Allah. Ya. Bedanya di mana? Ada alifnya. Kalau ada alifnya bacanya Allah. Kalau tidak ada lillah, gitu ya. Kalau tidak ada lillah. Karena di situ li yang pertama itu huruf jar, lillahi. Ya. Lillahi. Alhamdu artinya pujian, li untuk milik lafzul jalalah, milik Allah. Jadi ana bi khairin koma seharusnya. Walhamdulillah, saya baik-baik saja dan alhamdulillah. Min aina anti, karena dia bicara perempuan, maka jadinya anti. Min aina anti, dari mana engkau? Nah, maksudnya asalnya. Ana minar riyadi. Ana minar riyadi. Perhatikan di sini ana min, di sini sukun harokatnya. Kemudian di sini juga sukun. Bagaimana bacanya kalau sukun ketemu sukun? Nggak bisa, nggak ada bunyinya. Karena sukun kan konsonan, mati. Suara mati. Maka harus salah satunya kita rubah harokatnya. Jadi harus ada salah satu di sini yang kita ganti yang kita ganti harokatnya. Maka nun yang sukun tadi kita rubah menjadi fathah, kemudian ini tetap sukun, ya, masuk ke tasydid. Ya, minar riyadi. Ya, karena riyad itu kemasukan huruf jar, min huruf jar ya, maka dia berubah menjadi kasrah. Saya berasal dari Riyadh, Asimah, dari ibu kota Arab Saudi. Masmuki. Nah, perhatikan masmuki, ma itu artinya apa? Ma ini banyak artinya nanti ya. Kalau ada yang nanya ma itu artinya apa, kita nggak bisa jawab, harus dimasukkan ke dalam kalimat dulu. Ya, ma itu kurang lebih ada 13 atau 14 jenis dalam bahasa Arab. Jadi harus bisa tentukan mana yang kita inginkan. Jadi masmuki itu berasal dari kata ma ismuki. Ismu itu namanya, artinya nama. Ismu artinya nama, ki anti. Jadi apa namamu? Siapa nama maksudnya? Masmuki, siapa namamu? Kemudian jawabannya apa? Kalau ditanya ismuki, ini kan kembalinya ke anti. Berarti jawabannya saya. Siapa nama engkau? Maka jawabannya saya. Nama saya, begitu kan? Siapa kamu? Jawabannya saya. Saya adalah begitu. Nah, ditanya di sini siapa namamu atau apa namamu? Jawabannya ismi Aminatu. Ismun ditambah ya. Ya di sini artinya kepemilikan, ya, domir ana itu kepemilikannya menjadi ya. Kalau anta menjadi ka, anti menjadi ki, maka ana menjadi ya sukun. Sebagaimana kita sudah bahas di pelajaran ke-11 kemarin. Jadi ismi Aminatu, nama perempuan tidak bertanwin. Nama saya adalah Aminah. Aina abuki, mana bapakmu? Abuki,
Abun ditambah ki. Ya. Jadi ini salah satu dari isim yang istimewa dalam bahasa Arab. Abun ditambah ki. Ya, jadinya abuki. Dari mana dapat waw? Waw itu ditambah di situ sebagai tanda i'rabnya. Insyaallah akan ada bab sendirinya nanti. Baik, aina abuki? Di mana bapakmu? Abi huna. Bapak saya huna. Huna artinya di sini. Fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah sendiri artinya yang diberi cahaya. Kota Madinah dulu namanya Yasrib. Ya. Ketika Nabi sudah hijrah ke sana dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Madinatul Rasul atau Darul Hijrah. Ya, jadi Munawwarah artinya diberi cahaya dengan kedatangan Nabi. Abi huna fil Madinatil Munawwarati huwa muwajjahun fil madrasatis tsanawiyati. Huwa muwajjahun. Tasdid, di sini ada tasdid, kemudian fathah. Muwajjahun. Apa arti muwajjahun? Huwa artinya dia. Dia kembalinya kemana? Ke bapak saya. Bapak saya itu muwajjahun. Muwajjahun artinya kalau kita terjemahkan di sini lebih tepatnya kita artikan ditugaskan. Diarahkan, ditugaskan fil madrasah ats-tsanawiyah, di sekolah tsanawiyah, MTS, ya, setingkat SMP kalau di Indonesia. Ya. Baik. Kemudian wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Ibumu di mana? Ummun ditambah ki, hiya aydan huna. Dia juga ada di sana. Di sana mana? Di Al-Madinah Al-Munawwarah. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Hiya tabibatun. Dia adalah seorang tabibatun. Tabibatun itu bentuk muannas dari tabibun. Tabibun itu dokter laki-laki, maka tabibatun dokter perempuan. Dia ada seorang dokter perempuan. Fi mustashfa. Mustashfa. Kemudian al-wiladati. Mustashfa artinya apa? Rumah sakit. Al-wiladati. Al-wiladati artinya bersalin. Rumah sakit bersalin. Wiladah itu artinya melahirkan. Rumah sakit bersalin. Mustashfa artinya dari rumah sakit. Nah, perhatikan di sini fi itu huruf jar. Jadi setelah fi itu pasti kasrah kan? Tapi karena mustashfa itu berakhiran dengan alif maksurah, isim-isim yang berakhiran dengan alif maksurah seperti ini, dia tidak kelihatan tanda i'rabnya, tidak kelihatan kasrahnya. Kasrahnya muqaddarah namanya nanti. Ya, jadi kita belajar di i'rab namanya kasrah muqaddarah. Jadi fi mustashfa itu ada kasrahnya sebenarnya, tapi dia tersembunyi. Taib. Wa man hadhil fatatu allati ma'aki ahiya ukhtuki? Wa man hadhil fatatu? Dan siapa fatatu? Al-fatatu artinya apa? Pemudi. Ya, pemudi. Gadis. Nah, tapi kalau pemuda kita katakan al-fata. Ya. Al-fata artinya pemuda. Kalau al-fatatu itu pemudi. Dan siapa pemudi? Allati ma'aki. Allati ini namanya isim mausul. Isim mausul. Apa isim mausul? Ini sudah kita bahas. Isim mausul itu adalah kata sambung. Kita sudah ambil kata sambung di pelajaran sebelumnya. Kita ambil alladzi. Ya, alladzi. Alladzi. Sekarang kita ketemu kata sambung lainnya yaitu allati. Apa bedanya? Alladzi itu untuk laki-laki, allati itu untuk yang perempuan, yang muannas. Karena di sini pemudi perempuan, maka allati digunakan. Kalau al-fata di sini berarti alladzi. Begitu ya. Nah, jadi bedakan alladzi dan allati. Artinya sama. Alladzi artinya yang, allati itu artinya yang. Siapa pemudi yang bersamamu? Ma'a dan ki. Ma'a artinya bersama. Waman hadil fatatul lati ma'aki ahia ukhtuki, artinya apakah? Apakah dia ukhtuki? Ukhtun artinya saudari perempuan. Apakah ia saudari perempuanmu? La hiya bintu ammi.
La, tidak, dia adalah bintu. Bintu anak perempuan ammi. Ammi dari kata ammun ditambah ya sukun. Ammun artinya paman, ya sukun saya, berarti paman saya. Dia adalah anak perempuan dari paman saya. Dia adalah anak perempuan dari paman saya. Ini paman dari pihak bapak, saudaranya bapak. Baik. Masmuha, masmuha. Kalau tadi masmuka, ya. Di sini tadi masmuka. Siapa nama? Masmuki apa? Masmuki siapa nama engkau? Apa nama engkau perempuan? Nah, kalau yang kita tanya adalah orang ketiga, nah kita katakan masmuha. Siapa nama dia? Siapa namanya? Ismuha Fatimatu. Namanya dia adalah Fatimatu. Ahia zamilatuki. Apakah dia zamilatuki? Nah, zamilah itu kita artikan apa kemarin? Teman sejawat. Ya, teman sejawat atau teman sekelas. Nah, maka pertanyaan di sini maksudnya apakah dia teman sekelasmu? Kalau kita di kamus mungkin kita temukan zamilah artinya teman. Apakah dia temanmu? Kurang tepat kalau artikan seperti itu. Ya, maka di sini kita artikan dengan teman sekelas. Dia lebih khusus lagi. Kalau kita katakan sahabat atau teman itu banyak macamnya, banyak tingkatannya. Tapi yang kita masukkan di sini adalah teman yang setingkat, ya, sepadan, sekelas. Ahia zamilatuki. La ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatil tsanawiyah. Baik. La ana fil madrasatil mutawassitah, tidak. Dia tidak sekelas dengan saya. Saya di madrasah mutawassitah. Mutawassitah artinya pertengahan. Madrasah mutawassitah ini tidak dikenal dalam istilah bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam sekolah bahasa Arab itu ada madrasah al-ibtidaiyah, madrasah al-mutawassithah, madrasah al-tsanawiyah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, di pendidikan Indonesia itu madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, gitu ya. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Arab sana ada mutawassithah. Mutawassithah itu kalau di kita sekelas, mungkin sekelas SMP, ya. Sedangkan sanawiyah itu SMA-nya. Sanawiyah itu SMA-nya kalau di Arab sana. Baik. Jadi mutawassithah itu sejenis SMP lah. SMP. Dan sanawiyah di sini SMA. Nah, maka di sini tadi kita artikan SMA juga berarti. Wahia fil madrasati tsanawiyah. Saya di SMP sedangkan dia di SMA. Alaki ukhtun. Apakah la memiliki kamu? Apakah kamu memiliki ukhtun, saudari perempuan? La mali ukhtun. Nah, sudah kita bahas nih kemarin. Kalau kita menunjukkan ketiadaan atau kalimat negatif, kita gunakan ma. Ma artinya tidak ada. Apa bedanya dengan la? La itu biasanya untuk menjawab iya atau tidak. Yang kita katakan tidak, gunakan la di situ. Tapi kalau ingin membuat kalimat negatif, kita gunakan ma. Gitu ya. Jadi la dulu baru ma. Ya, adapun maknanya sama-sama makna bermakna tidak. Kalau di sini spesifiknya lagi ma artinya tidak ada. Mali ukhtun, saya tidak memiliki ukhtun, saudari perempuan. Alaki akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam li akhun kabirun. Saya punya akhun kabirun, kakak laki-laki. Jadi kalau kita katakan akhun itu saudara laki-laki, bisa adik, bisa kakak. Tapi kalau kita katakan akhun kabirun itu maksudnya kakak laki-laki. Ini maksudnya kakak laki-laki. Wahwa talibun bil jami'ati, dan dia adalah talib, seorang mahasiswa. Talib itu bisa punya santri, siswa, murid, dan seterusnya. Talibun bil jami'ah di sini kita artikan dengan mahasiswa. Karena apa? Karena selanjutnya ada kata jami'ah. Bi di sini artinya fi. Ya, bi di sini artinya fi.
Huwa talibun fil jami'ati atau bil jami'ati, artinya sama. Ya, terkadang ya, ditukar-tukar seperti ini. Mahasiswa di jamiah, di kampus atau universitas. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aka? Wa man hadha tiflu? Tiflu artinya anak-anak, ya, bocah gitu ya, anak-anak. Jadi kalau waladun anak laki, anak kita artikan kemarin bisa apapun umurnya, ya, udah tua pun tetap dipanggil walad. Nah, tapi kalau tiflun itu ada rentang umurnya. Ya, biasanya tiflun dalam bahasa Arab itu rentang usia setelah fiton. Setelah fiton itu usia 5 tahun ke atas. 5 tahun sampai 10 tahun itu dinamakan tifl. Ya. Wa man hadha tiflul ladzi ma'aka, dan siapa anak-anak yang bersama engkau ini. Nah, jadi karena dia tiflu itu mudzakkar, maka menggunakan alladzi. Jadi kalau anak perempuan, anak-anak dan dia usianya dan dia perempuan, maka kita katakan at-tiflatu. Wa man hadhihi tiflatul lati ma'aki. Baik. Kemudian huwa ibnu akhi atau huwa benu akhi. Nah, hamzah wasal boleh dibaca langsung. Huwa benu akhi, dia adalah anak saudara saya. Nah, laki-laki dari saudara saya, ponakannya. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Sa'dun, namanya Sa'ad. Baik. Ummuki fil baitil ana? Ummuki, apakah ummuki, ibumu, fil baiti, di rumah, al-an, sekarang? La zahabat ilal mustashfa. Baik. Sini sekarang perhatikan kita ketemu ada dua kata kerja di sini sekarang. Zahabat artinya pergi ke, mustashfa artinya rumah sakit. Ya, sebelumnya kita sudah ketemu kata zahaba. Ya. Zahaba itu sendiri artinya apa? Ya. Artinya apa? Dia laki-laki telah pergi. Nah, kalau zahabat itu untuk perempuan karena ada ta ta'nis di sini. Ta ta'nis itu ta yang sukun di akhir ini. Zahabat. Artinya apa? Artinya dia perempuan telah pergi. Nah, ini perbedaan antara zahaba dengan zahabat. Ada dua yang bisa kita ambil faedahnya di situ. Yang pertama, pelakunya siapa? Itu perempuan. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita ambil? Ya, telah. Ya, telah artinya berarti sudah terjadi. Nah, ini dikenal dengan nama fi'il madi, kata kerja lampau dalam bahasa Arab. Past tense. Ya. Baik. Jadi zahaba itu buat laki-laki, zahabat buat perempuan. Sebelumnya kita sudah pelajari ada berapa kata ganti kemarin, khoroja dan dakhola ya. Kalau diingat di pelajaran di awal dulu ada kita ketemu kata ganti khoroja dan dakhola. Khoroja itu untuk laki-laki, khorojat untuk perempuan. Dakhola jadi dakholat. Zahaba menjadi zahabat. Begitu seterusnya. Ya. Bagaimana kalau untuk perempuan 2 orang, perempuan banyak? Nah, nanti insya Allah beriringan di setiap bab nanti akan diberikan satu persatu kata kerja perubahannya nanti. Nah, di sini perlu kita ingat sekarang zahaba menjadi zahabat kalau pelakunya adalah seorang perempuan. La zahabat ilal mustashfa. Baik, kemudian ada latihan di sini ikra waktu. Yang pertama, kaifa haluki ya abi? Nah, kalau kita nanya kabar ke ibu atau ke bapak, kaifa haluki? Bagaimana kabarmu wahai papa? Kaifa haluka ya ummi? Aina ibnuka atau aina benuka ya Zainabu? Zahaba ilal masjidi. Karena kembalinya zahaba di sini kemana? Ya, zahaba. Kenapa nggak zahabat? Karena pelaku dari zahaba ini laki-laki, yaitu ibnu, anak laki-laki. Bukan Zainab ya, ini anak laki-lakinya Zainab. Gitu. Aina ibnuki? Zahaba ilal masjid. Kalau perempuan tentu zahabat.
Aina bintuka ya Aminatu. Nah, di sini baru menggunakan zahabat. Kenapa? Karena dia kembalinya ke bintu. Bintu itu muannas, ya. Bukan ke Aminah ya. Zahabat sini kembalinya ke bintu, anak perempuannya si Aminah. Baik, zahabat ilal madrasati. Nomor 5, liman hadhihi sa'atul jamilatu, siapa pemilik as-sa'ah jam al-jamilah yang indah, yang bagus. Ahiya laki ya Fatimatu. Dari mana kita tahu ini harokatnya laki? Ya, karena kata setelahnya Fatimah. Nah, jadi membaca, menentukan harokat ini, mata kita udah ada di sini ya, sebelum mengucapkannya. Ya, harus cepat gitu ya. Ahiya laki Fatimatu. Atau kita bisa melihat juga dari hiyanya, oh hiya berarti laki, kalau huwa berarti laka, begitu ya. Nah, tapi kalau mau lebih jelasnya ya kita melihat ke nama yang diseru. Naam hiya li. Ya li. Ahadza qalamuka ya Muhammadun. Ya Muhammadu, apaan kalau ada ya dia menjadi Muhammadu. Ahadza qalamuka, ya pakai ini adalah pulpenmu wahai Muhammad. La hadza qalamuka anta. Bukan, ini adalah pulpenmu engkau. Nah, perhatikan di sini qalamuka, bukannya ka ini mewakili anta. Kenapa harus ditulis lagi antanya? Nah, kalau ditulis lagi itu tujuannya adalah untuk mentakkid. Ini fungsinya adalah untuk mentakkid. Apa itu takkid? Untuk menekan, untuk mempertegas, untuk memperjelas bahwasanya ini benar-benar pulpen engkau, bukan pulpen saya, gitu ya. Baik. Nomor 7, tilka sayyaratul jamilatul lati kharajat. Nah, perhatikan di sini kharajat sukun. Al-ana minal madrasati lil mudiri. Mobil itu yang indah itu allati yang kharajat keluar. Al-an sekarang dari sekolah lil mudir. Li pemilikan, mudir artinya kepala sekolah, milik kepala sekolah. Baik, perhatikan di sini kaidahnya. Di sini kharajat ini sukun, kemudian ini juga sukun. Ya, kharajat. Nah, sukun ketemu sukun, maka harus salah satu dikorbankan, harus diharokati. Dan di sini harokatnya adalah kasroh. Kenapa nggak fathah? Nah, karena kaidahnya dari sana harus kasroh. Hukum asalnya sebenarnya kasroh, bukan fathah sebagaimana kita bahas sebelumnya tadi ya. Hukum asalnya adalah kasroh. Hanya beberapa saja nanti yang menggunakan fathah. Baik. Kharajatil ana, maka jadinya kharajatil ana. Ya. Kharajat al-ana itu kalau disambung menjadi kharajatil ana. Dan nomor 8, a'anta muhandisun ya akhi, la ana tabibun. La ana tabibun. Baik, ini jelas insyaallah. Nomor 9, a'anti tabibatun ya ukhti. Nah, perhatikan tadi dikata muhandisun. Nah, ini artinya insinyur. Laki-laki perempuan, laki-laki. Ya, makanya dikatakan muhandisun, kembalinya ke anta. Karena di sini anti tabibatun, kalau di sini dia muannas. Mana tanda muannasnya? Adanya ta marbuthah, kembalinya ke dhamir anti. Anti tabibatun ya ukhti, la ana mudarrisatun. Saya adalah seorang mudarrisatun. Tapi ini bisa dibaca madrasatun, bisa, tapi kan tidak tepat. Masa saya madrasatun, kan nggak boleh. Nah, jadi yang tepat adalah mudarrisatun. Jadi kalau ada yang nanya ke kita, gimana bacanya kalimat ini? Ya kita katakan, saya juga tidak tahu gimana bacanya. Kalau sudah diletakkan dalam kalimat, baru tidak tahu bacanya bagaimana. Begitu ya. Jadi ana mudarrisatun. Bagian yang kedua, iqra' kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Summa qra'ha ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil misali. Iqra', bacalah. Kulla artinya semua. Baca semua kalimat. Jumlah artinya kalimat. Kalau satu kata itu kalimah ya. Tapi kalau jumlah, kalau kalimat panjang itu jumlah namanya. Balikan dalam bahasa Arab. Baca setiap jumlah, setiap kalimat dari kalimat-kalimat di bawah ini. Jumal ini jama dari jumlah. Summa qra'ha, kemudian. Summa artinya kemudian. Kemudian iqra'. Iqra' artinya apa? Bacalah. Ya, bacalah. Ha di sini kembalinya kemana? Ya.
muannas. Kembalinya ke al-jumlah tadi, ya, ke kalimat atau ke al-jumal di sini sama. Dan bacalah kalimat tadi ukhra sekali lagi. Ukhra artinya sekali lagi. Marratan ukhra. Baca, kemudian baca lagi sekali lagi. Setelah tagiri, ba'da itu termasuk zaraf juga, maka dia setelahnya harus mudhof nilai. Tagir artinya perubahan. Setelah merubah al-munada. Al-munada adalah yang dipanggil. Ya, kita mengatakan iya Muhammad. Muhammad itu al-munada namanya. Ya Aisyah. Nah, Aisyah itu namanya munada. Kama huwa muwaddahun fil misali. Sebagaimana, kama artinya sebagaimana, seperti huwa di muwaddahun. Muwaddah artinya dijelaskan. Muwaddahun artinya diperjelas. Fil misal, di contoh di bawah ini. Contohnya, aina qalamuka ya abi. Aina qalamuka ya abi. Mana munadanya di sini? Munadanya yang dipanggil yaitu abi. Wahai abi. Nah, maka ini kita rubah. Kita rubah munadanya menjadi ummi. Maka kita katakan aina qalamuki. Ini salah cetakannya, qalamuki seharusnya. Bukan qalamuka. Ini salah. Aina qalamuki ya ummi. Mana munadanya yang dirubah? Yaitu ummi. Itu yang dirubah. Baik. Sekarang lihat perubahannya di sini. Indaka qalamun ya Muhammadu. Apakah kamu punya pulpen wahai Muhammad? Itu kalau kita tanya Muhammad. Kalau kita tanya Aminah, Aminah punya pulpen enggak? Kita katakan apa? Ya. Nah, kita katakan indaki. Indaki. Qalamu, yang lain nggak berubah ya. Hanya ki-nya saja. Indaki qalamun ya Aminatu. Nomor 2, aina baituka ya ustadi. Karena ustaz mu'allaqat, maka baituka ka. Baik. Maka di sini perubahannya apa? Aina, kalau yang dipanggil ada ustazati, ustazun, laki-laki, ustazatun, tambah ya ustazati, itu ustaz perempuan, guru perempuan, pengajar perempuan. Maka berubah menjadi apa? Aina baituki. Aina baituki ya ustazati. Kemudian ahadzal daftaru laka ya Aliyu. Ahadzal daftaru laka ya Aliyu. Maka kalau ya Fatimah menjadi apakah buku tulis ini milik engkau wahai Ali? Maka jawabannya ahadza ad-daftaru laki. Ahadza ad-daftaru laki ya Fatimah. Yang berubah hanya domir ka menjadi ki. Baik, nomor 4. Min aina anta ya akhi. Kalau ukhti berarti min aina anti. Min aina anti. Kalau laki-laki akhi, anta berarti. Kalau perempuan berarti anti. Aina abuka ya Khalidu. Aina abuka ya Khalidu. Jadi aina, kalau yang ditanya adalah Khadijah, berarti aina abuki. Aina abuki ya Khadijatu. Anta maridun ya khali. Apakah engkau maridun, sakit wahai khali, paman. Ini artinya paman dari pihak ibu ya, kakaknya atau saudaranya ibu. Anta maridun ya khali. Ya, itu kalau paman ditanya. Kalau bibi, nah, jadi jawabannya anti. Anti maridotun, karena muannas ya, maka ditambahkan ta marbutah. Anti maridotun ya khalati. Nomor 7, aina bintuka ya ammi. Nah, aina bintuka, kalau muannas menjadi aina bin, kalau muannas menjadi aina bintuki. Aina bintuki ya ammati.
Ammi itu paman juga artinya sama dengan khali. Bedanya di mana? Kalau ammi itu dari pihak bapak, khali itu dari pihak ibu. Kalau ini juga begitu, ini pihak bapak, ini pihak ibu. Baik. Nomor 8, alaka akhun ya Hamidu, apakah engkau punya saudara laki-laki wahai Hamid? Baik, kalau yang tanya perempuan, Su'ad nama perempuannya. Nah, kita katakan alaki. Alaki akhun ya Su'ad. Nomor 9, maza indaka ya akhi, apa yang engkau punya wahai saudaraku? Apa yang engkau punya? Maza indaka kita katakannya. Atau kita artikan ke lebih simpelnya, ada apa gitu ya. Maza indaka, ada apa? Kalau diartikan letter lock-nya menjadi apa yang berada di sisimu. Maksudnya ada apa? Ada apa wahai saudara laki-lakiku? Kalau saudari perempuan, maza indaki. Assalamu alayka ya abi. Berarti kalau ibu menjadi assalamu alaiki. Boleh juga assalamualaikum. Kalau assalamualaikum umum bisa buat laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau kita ingin khususkan untuk perempuan saja, kita katakan assalamu alaiki ya ummi. Baik. Anis al-fa'il fi kulli minal jumal al-atiyah. Anis artinya muannaskan. Apa arti muannaskan? Jadikan muannas. Jadikan muannas al-fa'il. Al-fa'il artinya pelaku. Jadikan mu'anas pelaku setiap kalimat di bawah ini. Tadi kita katakan bagaimana merubahnya dengan menambahkan tak sukun. Khoroja menjadi khorojat. Dhahaba menjadi zahabat. Ya, zahabal mudarrisu ilal fasli. Nah, di sini pelakunya adalah mudarris, maka dhahaba. Kalau kita ingin merubah menjadi mu'anas, maka tentu pelakunya harus dimu'annaskan. Kita jadikan misalkan zahabat al-mudarrisatu. Sahabat al-mudarrisatu. Baik, nomor 2, zahaba abi ilal mustashfa. Nah, kalau abi pasangannya ummi berarti di sini zahabat ummi. Kemudian jalasat talibu. Jalasat pasangannya berarti jalasat at-talibatu. Pahamnya dari mana dapat at-talibatu? At-talibatu siswi, karena di sini siswa. Ini bapak, berarti di sini ibu. Ini guru laki-laki, maka di sini guru perempuan. Baik. Kemudian kharaja akhi, berarti kharajat ukhti. Baik. Hafannya kharajat ukhti. Di sini ya. Kharajat ta'ammal mayali, perhatikan di berikut ini. Jalasat talibatu menjadi jalasatit talibatu. Ini kita jelaskan tadi sukun ketemu sukun maka dikasrohkan. Nah, di sini dijelaskan sukun. Kemudian ada alif lam. Sukun kalau ketemu alif lam maka dikasrohkanlah sukun tadi. Gitu ya. Kenapa? Karena di alif lam alifnya ini sukun juga. Sukun ketemu sukun maka dikasrohkan. Nah, ini kaidah yang ini kita disuruh perhatikan di sini karena ini adalah kaidahnya. Iqra al-jumal al-atiyah. Baca kalimat di bawah ini. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana huwa ibnu ammi. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal ana huwa ibnu ammi. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu sekarang? Ini adalah anak paman saya. Kenapa menggunakan alladzi di sini? Karena kembalinya ke laki-laki. Baik, nomor 2. Manil fatatul lati. Kenapa menggunakan allati? Karena al-fatatu muannas. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Nomor 3, liman al-miftahu. Perhatikan di sini liman itu artinya li ditambah man ya. Liman. Maka karena sukun ketemu sukun dikasrohkan, jadinya limanil miftahu. Liman artinya milik siapa? Milik siapa kunci alladzi? Kunci kan mudzakkar, menggunakan alladzi. Yang ada di atas meja huwa lil mudarrisi. Nomor 4,
limanis sa'atul lati 'ala sariri hiya li zauji ukhti. Zauj artinya suami, pasangan. Hiya li zauji ukhti. Jam tangan itu milik suami dari saudari perempuan saya. Baik, nomor 6 akmil. Akmil artinya lengkapilah. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini biwad'i ismin mausulin munasibin. Biwad'i dengan meletakkan isim mausul, kata sambung munasib yang sesuai. Alladzi atau allati fil faraq, di bagian yang kosong. Alkitab, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti di sini alladzi. Buku yang ada di atas meja milik guru. Alladzi berarti. Al-qalam, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, berarti alladzi. As-sayyaratu, mudzakkar atau muannas? Muannas, berarti allati. Al-kalbu, mudzakkar muannas? Mudzakkar, berarti alladzi. Al-fata, mudzakkar muannas? Alladzi. Tilkal battatu, al-battah itu artinya bebek. Yang battah artinya bebek, muannas karena ada tak marbutohnya, maka allati. Kemudian al-baitu, mudzakkar muannas? Mudzakkar, berarti alladzi. Kemudian ad-darsu. Ad-darsu artinya pelajaran, mudzakkar muannas? Mudzakkar, berarti alladzi. Kemudian al-fatatu allati, ada tak marbutohnya. Kemudian al-hakibatu allati. Baik. Artinya di sini al-qalamul ladzi fi hakibati maksur, patah terusak. Maksudnya patah terusak. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa al-an lit-tabibil jadid. Al-kalbu, anjing, alladzi yang fil hadiqah, yang ada di kebun, di taman, maridun, sedang sakit. Al-fata alladzi kharaja minal masjidil an ibnul muadzin, anak laki-laki dari muadzin. Tilkal battatu, bebek, ya. Tahta syajarah, yang berada di bawah pohon, itu milik bintil fallah, anak perempuan dari petani. Fallah artinya petani. Al-baitul jadid alladzi fi dzalika syar'i lil wazir, di jalan itu milik wazir, milik menteri. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jiddan, pelajaran yang datang setelah pelajaran ini mudah sekali. Jiddan artinya sangat, ya, atau sekali. Ba'da darsi di sini menjadi ad-darsi di sini mudhafun ilaih dari kata ba'da. Ya. Jadi nanti kita pelajari badal juga nanti ini masuknya. Tapi anggap saja hadanya tidak ada, ba'da sebagai zaraf. Tadi yang mengkasrohkan. Nomor 9, manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati hiya thalibatun min Malaysia, dari Malaysia. Ya. Atilkal hakibatul lati tahta al-maktabi laka ya Khalidun la hiya li sadiqi Muhammadin. Dia milik teman saya Muhammadin. Kenapa Muhammadin di sini? Karena dia sebagai sifat untuk Muhammad, untuk Sadiq di situ, untuk menjelaskan siapa Sadiq di situ. Sadiq kemasukan li, maka dia juga terpengaruh. Baik, boleh juga kita katakan Muhammadun di situ. Baik, apa saja kata yang baru sudah kita pelajari di sini? Yang pertama al-ammu, akhul abi. Al-am, paman, itu adalah saudaranya bapak. Al-ammatu, itu bibi. Bibi itu saudarinya bapak. Al-khol itu paman juga artinya. Dia saudaranya ibu. Al-khalatu itu saudarinya ibu. Al-fallah artinya apa tadi? Bukan al-falah, ya. Al-fallah, petani. Mustashfal wiladah tadi artinya, ya, rumah sakit bersalin. Atau klinik bersalin, tempat orang melahirkan. Baik. Itu kalimat baru yang sudah kita ambil di pelajaran yang ke-12 ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam. Natafi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'aika fatil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.